salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Marcelina Suryani, guru kelas 1 SD Impres Beci, Desa Waimawol, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi cerita terkait inovasi pembelajaran yang saya lakukan di kelas 1 SD Beci dengan judul Pembelajaran Berdiferensiasi untuk Optimalisasi Baca Tulis kelas 1 SD Impres Beci. Selamat menyaksikan. Pada awal tahun ajaran 2025-2026, saya menghadapi tantangan yang sangat signifikan dalam bidang literasi dasar. Jumlah siswa kelas 1 ada 34 orang. Setelah melaksanakan kegiatan MPLS, saya memberikan tes kemampuan awal berupa tanya jawab dan identifikasi untuk memetakan sejauh mana pengenalan huruf sebagai fondasi literasi. Hasil asesmen awal menunjukkan adanya jurang kemampuan yang lebar dan mengkhawatirkan. Dari hasil asesmen awal terdapat data. Belum mengenal satu pun huruf, 15 siswa. Mengenal 1 sampai 2 huruf, 11 siswa. Mengenal 3 sampai 4 huruf, 5 siswa. Mengenal 10 huruf, 1 siswa. Mengenal 23 huruf, 1 siswa. Mengenal semua huruf dan bisa membaca kata yang terdiri dari 4 huruf, 1 siswa. Data ini secara jelas menunjukkan bahwa 26 dari 34 siswa atau sekitar 76,47% berada pada tahap praliterasi atau pengenalan huruf yang sangat minim. Dengan kondisi ini, hampir separuh siswa saya masih memerlukan intervensi mendasar sebelum mereka dapat memasuki tahap membaca suku kata, sedangkan hanya 1 siswa yang sudah siap. Situasi ini menuntut saya untuk segera melakukan intervensi yang sangat terstruktur, kreatif, dan berbasis kearifan lokal. Saya harus mampu merancang strategi pembelajaran yang efektif untuk menjembatani kesenjangan kemampuan yang sangat jauh ini, memastikan bahwa semua siswa kelas 1 dapat membaca, menulis, dan berhitung dasar di akhir tahun ajaran. Tantangan yang saya hadapi. Pertama, jumlah siswa yang terlalu banyak, 34 orang, menyulitkan saya dalam menerapkan pembelajaran individual. Kedua, keterbatasan penyediaan media pembelajaran memaksa saya untuk mencari solusi berbasis bahan-bahan yang tersedia. Ketiga, sarana dan prasarana yang kurang mendukung. Keadaan ini seringkali menghambat proses belajar mengajar yang fleksibel dan interaktif. Keempat, gaya belajar siswa yang berbeda-beda membuat kegiatan pembelajaran tidak dapat diakomodasi oleh metode klasikal. Kelima, perbedaan karakter siswa menuntut saya untuk menggunakan metode yang bervariasi agar semua merasa nyaman dan terlibat aktif. Menghadapi tantangan kemampuan literasi yang ekstrim, keterbatasan sarana prasarana, dan keragaman gaya belajar siswa di SD Impres Beci, saya merancang 6 aksi strategis yang berdasarkan pada prinsip diferensiasi, kreativitas, dan pemanfaatan konteks lokal Manggarai Barat. Berikut aksi-aksi yang saya lakukan. Aksi pertama yang saya lakukan adalah memecah kelompok klasikal menjadi kelompok-kelompok kecil berdasarkan hasil tes awal. Bisa. Pintar. Juga lihat baik ini. Juga. Terus. Jika.
Aksi kedua yang saya lakukan adalah mencari referensi digital dan ide-ide praktis yang dapat diadaptasi dengan sumber daya yang ada. Aksi ketiga yang saya lakukan adalah penyediaan media sederhana dan menyenangkan seperti kartu huruf dan kartu kata dari kertas berwarna-warni, kartu suku kata yang dibuat dari kalender bekas, dan mengajak siswa untuk bermain melompat sesuai instruksi bunyi huruf yang saya berikan. Aksi keempat yang saya lakukan adalah pengaturan tempat belajar yang fleksibel seperti duduk melingkar di dalam ruangan kelas untuk mengatasi keterbatasan meja dan kursi. Aksi kelima yang saya lakukan adalah pembelajaran di luar kelas untuk mengakomodasi gaya belajar dan menghilangkan kejenuhan siswa. Ini ada huruf B. Gini bunyinya B. Bisa paham? Bisa? Aksi keenam yang saya lakukan adalah menggunakan teknik mendongeng, dan dalam dongeng tersebut saya mengulang-ulang kata target literasi. Aksi-aksi yang terstruktur dan berdiferensiasi ini memberikan dampak yang sangat positif dan signifikan. Siswa merasa antusias saat pembelajaran dimulai. Suasana kelas yang fleksibel dan di luar ruangan menjadikan proses belajar asyik dan menyenangkan. Penggunaan media sederhana yang relevan dengan lingkungan siswa, kinestetik dan visual, berhasil membuat siswa lebih mudah mengenal dan membaca, membunyikan huruf. Terima kasih kepada Ibu Sri yang telah membimbing, mengajar, dan mendidik siswa kelas 1. Dalam pembelajaran, Ibu Sri sering menggunakan media yang dirancangnya sendiri, dan saya melihatnya siswa sangat mudah memahami dari apa yang diajarkan. Dalam kurun waktu 3 bulan, peserta didiknya di kelas 1 pada semester 1 ini sudah banyak yang bisa membaca, sampai pada membaca kalimat sederhana. Baik perkembangan anak saya sebelum masuk di SD Beci, dia bisa menulis dengan meniru dan bisa menguasai beberapa jenis huruf. Sedangkan setelah dia masuk di SD Beci selama 4 bulan, dia bisa menulis tanpa meniru dengan menguasai seluruh jenis huruf. Dia sangat antusias dengan media berupa kartu kata warna-warni yang dibagikan oleh ibu gurunya, dan keadaannya sekarang dia bisa membaca kalimat sederhana meskipun lambat. Demikian video praktik baik yang